Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Sabrina Nadia dalam acara Beat News. Saya akan melaporkan dalam mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita pada tanggal 16 Oktober 2024. Dalam mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita, yaitu membahas mengenai memahami jurnalisme dari sejarah, regulasi, hingga kode etik jurnalistik. Yang pertama, jurnalistik. Jurnalistik atau jurnalisme berasal dari kata jurnal, yang berarti catatan harian atau catatan tentang kejadian sehari-hari. Namun, bisa juga berarti surat. Jurnal berasal dari bahasa Latin, yaitu diurnalis, yang berarti sehari-hari atau setiap hari. Secara teknis, jurnalisme mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyebarkan berita melalui media kepada khalayak seluas-luasnya dan secepatnya. Tujuan jurnalisme yaitu penyedia informasi, pendidik masyarakat, alat kontrol sosial, dan pemberi hiburan. Berdasarkan media, jenis-jenis jurnalistik dibagi menjadi 3 kategori, yaitu jurnalistik cetak seperti surat kabar, koran, tabloid, dan juga majalah. Jurnalistik elektronik seperti radio, televisi, dan film. Selanjutnya ada jurnalistik online seperti media online atau daring, media cyber, situs berita, atau portal berita. Yang kedua yaitu sejarah jurnalisme di dunia. Sejarah jurnalistik di dunia dibagi menjadi 5, yaitu jurnalistik di zaman kuno ditandai dengan adanya Forum Romanum, Acta Diurna. Yang kedua, jurnalistik abad pertengahan. Publikasi pada abad ini lebih berupa sebuah buku atau catatan daripada surat kabar. Yang ketiga, jurnalistik abad modern. Jika pada abad sebelumnya informasi masih didominasi oleh teks-teks tertulis dan terbatas pada kalangan tertentu, maka pada abad modern informasi menjadi jauh lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Yang keempat, jurnalistik abad ke-20 ditandai oleh perkembangan teknologi yang mengubah cara berita disampaikan. Yang kelima, jurnalistik abad ke-21 ditandai oleh kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Yang ketiga, sejarah jurnalisme di Indonesia. Di Indonesia, perkembangan jurnalistik diawali oleh Belanda. Beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia pun menggunakan kewartawanan sebagai alat perjuangan. Sejarah jurnalistik di Indonesia dapat dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, masa penjajahan Belanda, yang kedua, masa pendudukan Jepang, yang ketiga, masa revolusi fisik, yang keempat, masa demokrasi liberal atau Orde Lama, yang kelima, masa Orde Baru, yang keenam, masa reformasi sampai sekarang. Yang keempat, Undang-Undang Pers di Indonesia. Undang-Undang Pers Bab 1, Ketentuan Umum yang terdiri dari Pasal 1, 14 ayat, Bab 2, Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban, dan Peranan Pers yang terdiri dari Pasal 2, Pasal 3, 2 ayat, Pasal 4, 4 ayat, Pasal 5, 3 ayat, dan Pasal 6. Bab 3, wartawan yang terdiri dari Pasal 7, 2 ayat, dan Pasal 8. Bab 4, perusahaan pers yang terdiri dari Pasal 9, 2 ayat, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14. Bab 5, Dewan Pers yang terdiri dari 15, Pasal 15, 7 ayat. Bab 6, pers asing yang terdiri dari Pasal 16. Bab 7,
peran serta masyarakat yang terdiri dari pasal 7 2 ayat. Bab 8 ketentuan pidana yang terdiri dari pasal 18 3 ayat. Bab 9 ketentuan peralihan yang terdiri dari pasal 19 2 ayat. Bab 10 ketentuan penutup yang terdiri dari pasal 22 ayat dan pasal 21. Yang kelima yaitu kode etik jurnalistik. Jurnalisme mempunyai kode etik yang harus ditaati dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini bertujuan untuk mengatur seluruh aktivitas jurnalisme dan media agar pengelolaan media terlaksana sesuai dengan peraturan pemerintah dan tidak ada seorang pun yang menyalahgunakan media untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Untuk itu, jurnalistik membutuhkan kode etik dengan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, penyediaan informasi publik mengenai fakta dan peristiwa penting bagi publik. Yang kedua, menjamin kebebasan arus informasi yang penting bagi munculnya dan kelangsungan demokrasi. Yang ketiga, menyediakan wadah bagi beragam pendapat. Yang keempat, bertindak sebagai pengawas pemerintah dan lembaga lainnya, mengingatkan masyarakat akan tanda-tanda pelanggaran. Yang kelima, mendukung perubahan yang demi kepentingan umum. Yang keenam, mengajar kebenaran dengan tekad yang teguh. Perbedaan jurnalis, jurnalisme, dan jurnalistik yaitu jurnalis adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan menyajikan informasi dalam bentuk berita kepada publik. Jurnalis dapat bekerja di media cetak maupun elektronik. Jurnalisme, proses mengumpulkan fakta, menulis, mencari, menyunting, dan menerbitkan berita. Jurnalisme juga dikenal sebagai kewartawanan. Jurnalistik yaitu ilmu yang membahas soal berita mulai dari teknik hingga proses pengumpulan dan penyajiannya. Jurnalistik juga dapat diartikan sebagai seni dan keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita. Jurnalisme dan jurnalistik ini memiliki makna yang sama, yaitu berkaitan dengan kewartawanan atau proses produksi berita. Perbedaan jurnalis dan wartawan yaitu menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, wartawan adalah orang yang melakukan aktivitas jurnalistik secara rutin. Wartawan bekerja untuk mencari dan menyusun berita untuk dipublikasikan dalam surat kabar, radio, majalah, televisi, maupun internet. Perbedaan jurnalis dan wartawan hanya terletak pada istilahnya saja. Kedua profesi ini memiliki tugas jurnalistik yang hampir sama. Demikian laporan jurnal pembelajaran hari ini. Kami akan terus memantau dan memberikan update terbaru terkait perkembangan pembelajaran. Tetap semangat, terus belajar, dan sampai jumpa di laporan berikutnya.